Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah kampung Taqwa dan rahimakumullah dan teman-teman yang mendengar melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi. Kemarin sempat tidak bisa hadir, tapi kami hadir di media sosial. Kita sudah sampaikan bentuk lain dari perilaku manusia. Kita sebutkan waktu itu ada perilaku manusia, yaitu orang-orang munafik yang tidak tahan ditekan oleh cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengeluarkan bukti kekafirannya. Sementara ayat-ayat selanjutnya menceritakan tentang orang yang berbeda. Sehat insyaallah. Orang-orang yang berbeda ini adalah orang-orang mukmin yang dia mengidolakan Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan, karena mereka mengharapkan rahmat Allah nanti, baik di dunia dan akhirat, dan mengharapkan hari akhir. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-22 surat Al-Ahzab. Ayat yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa wa taslima. Dan ketika orang-orang yang beriman melihat pasukan sekutu Ahzab, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya, dan benarlah Allah dan Rasul. Dan tidaklah bagi mereka melihat pasukan itu kecuali bertambah iman dan keislaman, ketulusan. Jadi ini berlawanan dengan ciri-ciri yang kita sampaikan kemarin. Orang-orang munafik, orang-orang yang mempergunakan banyak alasan untuk keluar dari perjuangan di jalan Allah. Ini adalah orang mukmin, orang-orang yang hatinya tenang, orang-orang yang mengingat Allah. Ketika dia melihat tekanan begitu hebat, begitu luar biasa, menyesakkan ke dada, yang dia sampaikan bukan kalimat kekufuran, tapi dia menyampaikan ini adalah janji Allah. Janji Allah bahwa Allah akan membela kaum mukmin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup saja Allah sebagai wakil kita, sebagai yang bisa kita sadari. Jadi beda dengan kaum munafik. Kalau kaum munafik kemarin sampai ingat sama anak dan istrinya, sampai jadi alasan anak dan istrinya. Rumah kami terbuka, wahai Muhammad, nanti gak bisa terlindungi. Tapi kita lihat bagaimana ada
ada bentuk manusia lain ya, jiwa manusia lain yaitu orang mukmin. Pertanyaannya, manusia ini sama atau tidak ya mukmin dengan munafik? Dari sisi pembentukan jasad dan sebagainya sama. Tapi ada yang unggul dan ada yang tidak bagus. Ada yang unggul, ada yang ya kayak benih aja lah ya. Benih itu ada yang unggul, ada yang rusak. Yang rusak itu ya munafik. Sementara ini ketika dia melihat tekanan, dia melihat kematian ada di depan matanya, dia bangkit. Dia menyatakan bahwa ini adalah janji Allah dan Rasul, dan benarlah Allah dan Rasul. Jadi ketika kaum mukminin diberi ujian, cobaan, ya, bukan berarti kaum mukminin ini pasrah begitu saja. Sudahlah, kita kan sudah berusaha gitu ya. Ya udah pasrah begitu saja, tidak. Tapi yang dilakukan dia adalah berusaha mengikuti apa yang Rasul perintahkan. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan lapar, ya, haus. Ya, Nabi bahkan sampai berapa hari tidak makan. Suasana malam begitu dingin. Mereka disuruh ronda, disuruh gali khandak, parit. Mereka disuruh mengawasi, ya, dua sisi yang diawasi, yaitu sisi depan dan sisi keluarga di belakang. Jumlah kaum mukminin sedikit waktu itu, cuma 3.000 ya pasukan perangnya tuh, ya. Dibanding 10.000 orang habis lah ya. Tapi apa orang mukmin ini ngomongnya? Hadza ma wa'adana Allah wa Rasul. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul. Dan Allah kalau sudah berjanji pasti tepat, ditepati. Janji akan menolong orang mukminin, janji akan mengurus semua urusan. Bahkan urusan yang tadinya rasanya mustahil, Madinah sudah hampir lewat, dicoret dari peradaban dunia, ada kota di situ hancur lebur mungkin. Ya. Tapi Allah punya kuasa. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Mereka berkata bahwa inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan benar Allah dan Rasul. Coba kita bayangkan ya orang-orang mukmin kayak gini, ini orang-orang mukmin yang kekuatan imannya mantap. Tidak seperti iman kerupuk ya, kena air sedikit melepas dia. Ada masalah sedikit nggak mau lagi berjuang di jalan Allah, nggak mau lagi beribadah. Beribadah kuat ketika dia mendapatkan keuntungan. Ketika ada cobaan yang demikian hebat, dia nggak mau. Ini masalah kita bersama ya, karena sifat-sifat munafik mengintai kita. Jangan pernah merasa aman dengan sifat-sifat ini. Kalau sedikit-sedikit gimana Pak? Sifat-sifat munafik kan ada berdusta, ada kalau sedikit-sedikit ya berdusta juga sifat munafik. Ya. Berbohong pun sifat munafik. Tidak menepati janji pun sifat munafik. Diberi amanah dia khianat pun sifat munafik. Kalau dia berdebat biar dia ngomongnya kasar, ngomongnya menang sendiri, ya, menganggap semua orang salah, jangan-jangan itu bagian dari sifat munafik. Ya. Karena nafsunya yang dia sembah. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidaklah bagi mereka kecuali
kecuali bertambah keimanan dan ketundukan. Ketika melihat pasukan azab, mereka nambah keimanan. Ya. Jadi seolah-olah mengatakan benar nih, ini nih yang Allah kasih nih kayak gini. Dia pasti akan menguji kita. Ya, karena Allah menguji kita, menguji hambanya. Apakah manusia dibiarkan, ya, diciptakan kemudian dibiarkan saja, tidak diberi ujian? Ya. Padahal ada orang-orang yang diberi goncangan luar biasa, ya. Sehingga Allah mengetahui mana yang benar imannya, mana yang palsu, mana yang hoax. Mudah-mudahan kita bukan menjadi orang beriman tapi palsu, ya. Nauzubillah. Jadi tidak bertambah kecuali iman dan Islam. Artinya yang bertambah bukan kekhawatirannya, tapi iman dan Islamnya dia bertambah. Ketundukannya kepada Rasul pun bertambah. Semakin yakin bahwa Allah dan Rasulnya mengajarkan jalan yang benar. Karena membentuk manusia itu perlu perjuangan. Manusia ini makhluk yang unik. Dia bisa menjadi hebat, lebih hebat dari malaikat, ya. Tapi bisa lebih buruk dari setan, ya, syaitan. Bisa lebih buruk. Karena manusia diberi amanah. Kita tuh diberi amanah. Ayat selanjutnya, ayat ke-23 surat Al-Ahzab. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang membenarkan janji mereka kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur menemui takdirnya. Di antara mereka juga ada yang menunggu-nunggu, menanti-nanti, dan tidaklah mereka mengganti janji mereka. Nah, ini ada asbabun nuzulnya ayat ini, ya. Bahwa ada orang-orang beriman, ya, orang-orang yang membenarkan janjinya, janji untuk tidak keluar dari peperangan, janji untuk tetap teguh berjalan di jalan Allah, janji dia beristiqomah, amantu billah summastaqim, kata Nabi. Wasiat kepada salah satu sahabat, ya. Dia beristiqomah, berjalan tegak lurus, ya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Allah adalah Rabbnya, kemudian dia beristiqomah, akan diturunkan malaikat, ya. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut, engkau khawatir, jangan. Nah, orang-orang ini, ya, menepati janjinya untuk beristiqomah, untuk tetap teguh, tetap kakinya ditegakkan berdiri bersama Rasulullah. Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah, sebagai suri teladan yang baik dari akhlaknya, dari perjuangannya, dari kerelaannya, dari caranya dia memandang orang, memperlakukan manusia, bahkan memperlakukan hewan dan tanaman. Tidak cuma dipelajari itu saja, tapi bagaimana kekuatan Rasul dalam mengorbankan fisik, berjuang di jalan Allah, bercucuran air mata dan darah, itu dia ikuti. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti Rasul. Mereka betul-betul menunaikan janjinya. Pak, itu kan dulu Pak waktu zaman perang. Emang kita sekarang berjanji ya sama Allah? Berjanji. Itu syahadat, itu kan janji.
Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada ilah bagiku, tiada sembahan bagiku kecuali Allah. Selama ini kan sebagian dari kita malah menyembah selain Allah. Ya. Kalau yang ekstrim menyembah berhala, kalau yang ekstrim lagi menyembah dukun, menyembah orang pinter. Ya. Yang ekstrim lagi menyembah jabatan, dikasih semua orang uang supaya memilih dia, lalu diambil, dirampok semua hartanya. Sama tuh, menyembah jabatan. Ada lagi yang menyembah ilmu, ada lagi yang menyembah populeran. Dengan cara populer dia bisa mencapai kekuasaan manapun. Gimana caranya supaya dia bisa menguasai dunia? Itu janji yang disalahi. Janji kita adalah bersahadat. Ya. Sampai disebutkan alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna, betul kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Jadi seluruh manusia itu berjanji hanya menyembah Allah. Faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantadhir. Mereka ada yang gugur, mereka ada juga yang menunggu-nunggu, tidak mengganti janjinya dengan janji-janji palsu. Asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, ya, hadisnya sahih, tentang Anas bin Nadir. Nadir ya, bukan Nadir, Nadir. Anas bin Nadir ini pamannya Sabit nih yang cerita. Ya. Anas bin Nadir ini orang yang tidak mengikuti perang Badar. Dia berkata, betapa aku menyesali, kira-kira begini ya, Anas bin Nadir ini, betapa aku menyesali tidak ikut perjuangan pertama Rasulullah SAW. Di mana? Di perang Badar. Ya. Kalau Allah mentakdirkan aku bersama Rasulullah, berperang bersama Rasulullah, pasti Allah akan melihat perbuatanku. Ya. Itu sering diulang-ulang kata-kata itu oleh Anas bin Nadir. Nah, Sabit ini ponakannya nih ya, menceritakan tentang Anas bin Nadir. Jadi orang ini begitu menyesali tidak ikut perjuangan di jalan Allah. Nah, Masya Allah ya. Ini ada tipe-tipe manusia yang betul-betul kuat, kokoh. Janjinya kepada Allah itu kokoh betul. Sampai dia menyatakan begitu, nanti kalau aku bersama Rasulullah berjuang, Allah akan melihat apa yang aku perbuat. Garang betul perkataan ini, Masya Allah. Ya. Penuh dengan wibawa dan tenaga, serta bakal mengerahkan seluruh kemampuan dia. Jemaah kampung takwa rahimahullah, apa yang terjadi? Dia pun ikut perang Uhud. Perang Uhud dia ikut, ya. Lalu berkata pada Sa'ad bin Mu'adz, ya. Sa'ad bin Mu'adz itu pemimpin kaum Ansor ya. Wahai Sa'ad, aku mencium bau surga di balik Uhud. Kata Anas bin Nadir, aku mencium bau surga di Uhud. Lalu apa yang dia lakukan? Dia terjang musuh. Pada saat itu kan Nabi sedang mendapat serangan balik ya dari Khalid bin Walid ya, memutar bukit Uhud, melumpuhkan penembak panah dari Uhud, dan dia menyerang balik, sehingga Nabi diserang dari dua arah, di depan dan dari belakang, dan semua panah tertuju pada Muhammad, utamanya itu tertuju pada Muhammad. Nah, Anas bin Nadir ini berjuang, menebas kepala musuh dan sebagainya. Bagaimana peperangan pada saat itu?
Ya, peperangan pada saat itu, peperangan yang apapun dilakukan untuk bisa melumpuhkan lawan. Ya, salah satu sahabat pernah bilang gini, bagaimana peperangan waktu itu? Jadi dia bilang katanya, kami memakai panah, kami memakai tombak. Kalau tombak kami patah, panah kami kurang, kami memakai pedang. Kalau pedang kami patah dan sebagainya, kami pakai pukulan, pakai tangan, pakai kaki, pakai kepala. Kalau nggak bisa juga, kalau perlu pakai gigi untuk melumpuhkan mereka. Nah itu kaum mukmin itu mesti kuat. Al mukminu qawiyyun, ya, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minina dhaif. Orang mukmin yang kuat, ya, kuat macam-macam ya, kuat fisik, kuat iman, ya, kuat ilmu, ya, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah, fisiknya lemah, ilmunya cetek, ya, dikelecehin orang, ditipu orang gampang gara-gara malas menuntut ilmu, ya. Begitupun mentalnya lemah, ngelihat sesuatu yang menyakitkan langsung pulang nangis dan sebagainya, ya. Jadi suasana di peperangan itu membutuhkan kondisi fisik yang luar biasa. Kan kita nggak ada perang Pak sekarang, jangan salah, kita juga ada perang ekonomi, ya, ada perang budaya gitu. Sekarang begitu. Bahkan perang fisik ada di kaum muslimin, ada di Palestina masih perang fisik, ya. Indonesia ada perang fisik Pak, bisa jadi, kenapa enggak? Ya, karena banyak orang yang mau menguasai Indonesia, Malaysia, Brunei, daerah-daerah subur, ya. Dari zaman jadul gitu udah dijajah, dan mereka juga berjuang. Makanya pendidikan itu pendidikan semua. Gak bisa kita memenuhi kepala dengan ilmu aja tapi gak ada kegiatan fisik, ya. Makanya perlu diajarkan memanah, berkuda, ya, berenang, kegiatan fisik lah, supaya gak letoy, loyo, ya. Jadi ilmunya dapat, fisiknya dia dapat, hatinya pun dia dapat. Itu pendidikan dalam Islam. Semua potensi manusia dibina. Jadi jangan aneh kalau dulu saya masih ingat tuh, ada Pak Ismet sini, mudah-mudahan masih menyaksikan. Ada TPA itu punya ekstrakurikulernya dokter kecil, sama pepanduan waktu itu pramuka di TPA Al-Mukarrabin, Insya Allah. Luar biasa, ya. Jadi dia belajar Quran, tapi dia belajar juga yang lain, sampai belajar dokter kecil dulu. Ya. Waktu didaftarkan ke PMI dulu, para Gunung Merah Indonesia itu kan ada PMR, ya. Itu bingung juga dari mana Pak? Dari TPA di mana? Itu di musola. Oh di musola, ini mau didirikan di musola ya? Iya. Jadi PMR ataupun dokter kecil waktu itu didirikan di musola. Masya Allah, meriah sekali. Udah kembali lagi ya ke Anas bin Nadar. Kembali ke kisah Anas bin Nadar ini. Dia berjuang, dia bergerak, dia memukul, dia menombak, dia memakai apa saja yang dia pakai, lah, pedang dan sebagainya. Lalu dia syahid, terbunuh. Ya. Dan di lukanya ditemukan kurang lebih 80 luka. Ada juga yang ngitungin waktu itu. Ya. Kena sayatan, sobekan, kemudian tancepan. Ya. 80. Saya ngebayangkan orang ini luar biasa, ya. Kalau kita kena luka 1-2 aja udah rasanya jatuh. Udah kalau udah jatuh mah repot kan, dibunuh beres. Ini berarti dia terus bergerak maju dengan luka-lukanya yang berceceran, ya. Dia merangsek terus sampai dia betul-betul habis. Potensi dia habis untuk itu. Ya. Rubi bin Nadar saudaranya, ya. Rubi bin Nadar itu saudaranya. Jadi bibinya Sabit yang tadi. Itu tidak bisa mengenali mayat ini. Ya, mayat yang gugur ini, orang yang syahid ini, Anas bin Nadar. Kecuali dengan di ujung jarinya. Mungkin dia ingat ada tanda di ujung jarinya itu. Berarti kan rusak banget mayatnya. Masya Allah.
sampai dia gugur, meninggal di jalan Allah. Ini kata tabib ya, dan diyakini oleh para sahabat, ayat ini turun berkenaan dengan Anas bin Nadir dan orang-orang semirip. Orang-orang yang menepati janji, orang-orang yang mengusahakan dirinya hingga akhir, memaksimalkan seluruh potensinya untuk menyembah. Hartanya, fisiknya, mentalnya, perhatiannya. Karena ada orang yang kehidupannya itu ngurusin hobi aja. Hobi diurusin sampai anak istrinya juga kesal. Perhatiannya tercurah pada hobi tersebut. Ya, sehingga menghilang kewajiban-kewajiban dia. Beda nih dengan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin ini mencurahkan seluruh perhatiannya untuk beribadah kepada Allah, mengerjakan kebaikan. Seluruh kebaikan dia ambil. Dia ambil seluruh kebaikan, apapun itu, nggak dipisah-pisah. Maaf ya, ini bukan urusan saya, itu urusan tetangga saya. Tetangga juga saudara kita. Ya. Ini kadang-kadang begitu sih, gara-gara adu mulut aja udah nggak pernah negur. Aduh, ya. Kita tidak terbiasa berlapang hati. Hati kita biasa sempit. Nggak disalamin aja rasanya dihina. Aduh, janganlah begitu. Bisa saja dia nggak mau nyalamin kita, mungkin ada keperluan, mungkin ada sesuatu yang dia ya. Kita tidak terbiasa berlapang dada karena manusia punya kesalahan, kita juga punya. Nabi pun memaafkan orang. Allah saja memaafkan manusia yang bertobat. Kenapa kita tidak memaafkan tetangga kita sehingga permusuhannya bertahun-tahun? Ya. Aneh gitu kadang-kadang tuh. Kok bisa begitu ya? Padahal dia hampir setiap hari ketemu itu. Bagaimana memendam amarah terus ketika melihat orang? Kan kelihatan di muka. Ya. Susah disembunyikan kecuali dia pakai topeng. Susah disembunyikan tuh, kecuali dia pakai topeng, kelihatan matanya doang, nggak kelihatan cemberutnya. Ada ulama tuh yang mengatakan kalau cemberut itu lebih banyak otot yang digerakkan dibanding senyum, narik ini itu lebih sedikit dibanding cemberut. Cemberut tuh banyak yang digunakan ototnya, jadi banyak energi yang keluar kalau lagi marah, kalau lagi kesal. Wajar kalau cemberut mulu cepet tua tuh gitu. Mungkin itu ya maksud orang tua dulu kan. Cemberut tua cepet tua nanti. Nah, karena energi dia banyak untuk cepet. Mudah-mudahan yang dengerin ini sembari cemberut sembari nyengir juga ya. Sembari tersenyum, ingat bahwa ada saudara-saudara kita juga yang pernah dicemberutin gitu. Jadi yang tadi itu Anas bin Nadir itu terbunuh syahidnya. Dia pergunakan semua potensinya. Kalau dia punya harta dipakai hartanya, dia punya fisik dia bantu orang-orang, nggak berhenti dia. Dibantu keluarganya. Sampai Nabi saja membantu pekerjaan istrinya. Dalam satu hadis disebutkan Nabi itu biasa membantu pekerjaan istrinya. Artinya pekerjaan istri apa? Ya pekerjaan yang ada di rumah. Ya. Ini kan kadang-kadang begitu kan. Itu mah kerjaan perempuan, nggak bisa. Pekerjaan perempuan itu yang berbeda dengan laki-laki cuma dua, melahirkan dan menyusui. Sisanya sama. Sekali lagi ya. Yang membedakan pekerjaan laki-laki dan perempuan cuma dua saja, melahirkan dan menyusui. Sisanya di bareng-bareng lah. Nabi begitu. Ya, ketika dia membantu istrinya, ketika sholat dia bergerak ke masjid. Ya, dalam kesehari-harian dia. Kalau ada urusan dia baru bergerak. Ketika dia enggak, dia datang untuk membantu pekerjaan yang menjahit dan sebagainya, mungkin menggiling tepung, ya, mungkin mencuci dan sebagainya. Ya. Jadi semuanya dilakukan oleh Nabi. Ya.
Cuma dua aja yang nggak bisa dilakukan Nabi, apa? Yaitu melahirkan dan menyusui. Kadang-kadang kan kita dari kecil udah ngebedain, ya, anak laki nyuci piring kan bagus. Udah nanti bu aja yang nyuci, jangan, latihlah mereka. Ya. Anak laki masak bingung, masak. Kalau sekarang chef-chef itu anak laki ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang memaksimalkan potensi. Seorang ulama pernah begini. Apa sih yang disebut dengan berjuang secara maksimal kalau bahasa kita ini ya. Dengan kata lain, berusaha sebaik mungkin dalam melakukan amal. Apa sih? Ya. Gimana sih caranya wahai Ustadz? Ya. Kalau tidak salah Abdullah Azam, salah satu ulama di Afghanistan. Dikoreksi ya, mudah-mudahan ini benar. Tapi ulama ini menyatakan kepada para muridnya, oke, kalau begitu kita datang ke kemana? Ke lapangan bola. Nah, kemudian dia memerintahkan murid-muridnya ini untuk lari keliling lapangan bola semampu kamu, katanya. Nah, kemudian murid-muridnya rame ya, ada yang satu keliling udah mulai jalan larinya pelan gitu ya. Terus ada lagi yang 2 keliling udah mulai tambah pelan, ada yang ada 3 keliling udah ada yang nggak kuat gitu kan, udah ada yang ngeletoy, ini usaha maksimal saya. Terus lagi ada yang 5 keliling, masih kuat ya, sampai ke 7 keliling mungkin udah teler ya. Ada lagi yang 10 keliling udah baru teler gitu ya, terengah-engah gitu. Kemudian dia menyatakan, ulama ini menyatakan, itu kemampuan kamu terkuat ya. Iya wahai Ustadz. Ada yang sekian dicatatlah kira-kira gitu. Kemudian apa yang dilakukan Ustadz ini? Dia lari keliling lapangan ya. Sama ini jalurnya sama, keliling lapangan sekali ya, 2 kali terus, 3 kali terus lagi, 4 kali terus. Tidak tidak berhenti dia sampai berkali-kali ya. Dia sudah capek tapi masih tetap berusaha untuk keliling terus sampai terseret-seret gitu. Ya, sampai dia terjatuh dan pingsan ya. Ulama ini terjatuh dan pingsan. Kaget kan ini, para murid-murid itu kaget. Masya Allah, sampai jatuh dan pingsan ini Ustaz. Kemudian disembuhkan lah, tadi pakai apa, dikasih minum dan sebagainya. Setelah selesai baru dia bilang, itulah usaha yang maksimal. Sampai kayak gitu. Jadi usaha yang maksimal dalam mendekatkan diri kita kepada Allah itu sampai terakhir, sampai dia udah gak sadar. Itulah yang dilakukan kaum mukminin. Dia melihat bahwa janji Allah benar, maka dia mengusahakan sebaik mungkin. Kalau dia punya harta, dia usahakan sebaik mungkin. Makanya ada ustadz yang ditanya tuh oleh selebriti gitu, ya, menabung di mana yang paling bagus, di bank konvensional apa di bank syariah, kata salah satu artis tuh ya. Ulama ini bilang, ustadz ini bilang, menabung yang paling baik tuh di kotak amal katanya. Ya bener ya, karena itulah ya sebenarnya harta kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.